Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Wa qala fi haditsin akhar ahya al-layla wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kajian subuh kali ini insyaallah kita akan masuk ke majelis ketiga dan keempat, yang ini membahas tentang masuknya ke 10 hari tengah. Di 10 hari tengah menunjukkan sudah masuk ke setengahnya di bulan akhir, setengahnya di bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tidak lepas dari beberapa hal yang harus kita soroti. Karena perjalanan sudah begitu panjang ya, hampir setengahnya atau mungkin setengahnya. Kita sudah melalui Ramadan yang penuh dengan barokah. Ramadan diturunkannya Al-Quran. Maka di pertemuan sebelumnya telah kita bahas bagaimana sifat judnya Rasul ya, sifat kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis ketiga hari ini dan keempat membahas tentang 10 hari tengah dan 10 hari akhir. Ada riwayat mengatakan bahwa di Sahih Al-Bukhari, di dalam kitab Al-Bukhari nomor hadis 813, di dalam kitab Sifatus Salat bab sujud alal anfi fitin, bab sujud dengan hidung di atas tanah. Jadi tanah maksudnya nanti di saat itu terjadi hujan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari tengah di bulan Ramadan. Di tahun itu beliau iktikaf sampai di malam ke-21, di mana malam itu al-lailatul lati yakhruju fi sabihatiha min iktikafihi. Di malam itu Rasul bersabda, "Man kana takafa ma'i falyatakif fil ashrul awakhir." Siapa yang mau iktikaf bersamaku, maka iktikaflah di 10 hari akhir. Sedangkan Nabi kan di tengahnya. Fil ashril awsat, tengah masuk iktikaf, berarti kan 20 hari itu. Wa qad uritu hadhil lailata summa unsituha, dan aku melihat diperlihatkan kepadaku di malam itu, lalu aku dilupakan kapan malam itu. Dan keadaannya wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha, dan aku melihat aku sedang sujud di air dan tanah di waktu subuhnya. Artinya disitulah Lailatul Qadar. Kalau Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan 21, yaitu satu di antara pendapat. Karena bukan hadis ini saja, banyak hadis-hadis yang mengatakan tentang di 10 hari terakhir itu ada Lailatul Qadar. Tetapi Nabi menegaskan faltamisuha fil ashril awakhir, maka carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu di 10 hari akhir. Jadi 10 hari akhir, 10 hari terakhir ya. Wal tamisuha fi kulli witrin. Nah, ini lebih mengerucut lagi. Kalau yang tadi 10 hari akhir, sekarang carilah di setiap hitungan ganjil. Witir itu ganjil. Berarti kalau kita menghitung 20 sampai 29 atau 30, yang ganjil itu berarti 21,
23, 25, 27 dan 29. Ada 5 hari, 5 malam. Tapi tadi di angka 21 kalau tadi ya. Nabi pernah sujud bersama dengan air dan tanah di waktu subuh, itu menunjukkan Lailatul Qadar. Dan Abu Sa'id Al-Khudri beliau menjelaskan itu di malam 21. Tetapi Nabi memberikan tahu bahwa bukan hanya itu, yang penting ganjil. Nanti ada hadis-hadis yang nanti Imam Ibnu Hajar ya, puluhan pendapat beliau sodorkan. Nah, di antaranya ada yang ini. Nanti ada yang 25, ada yang 27. Nah, di majelis ke-7 itu di 27. Di majelis itu di 27 ya. Tetapi terlepas dari itu semua tetap harus kita optimalkan 10 hari terakhir. Baik, kita akan coba menelusuri apa yang dilakukan oleh Nabi di 10 hari terakhir. Karena sekarang 10 tengah sudah hampir mau beres. Sampai Ahad itu sudah beres ya. Jumat, Sabtu, Ahad itu sudah beres. Nanti dimasuk ke 10 hari akhir. Nah, kita coba masuk ke majlis keempat. Kalau tadi tentang bab yang tadi ya, 10 hari tengah. Nah, kita langsung ke majlis keempat. Ada setidaknya 6 amalan ya. 6 amalan yang dilakukan oleh Nabi ketika masuk 10 hari akhir. Berarti di hari Ahad besok. Nah, itu sudah mulai kita optimalkan. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah, bahwa Aisyah pernah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asyru, apabila beliau masuk ke 10, maksudnya 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggang, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ada 3 Ada 3 yang diamalkan oleh Nabi dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari nomor hadis 2024 dan Muslim nomor hadis 1174. Di sini jelaskan 3 poin. 1, syadda mi'zarahu, mengencangkan sarung, ikat pinggang. Yang kedua, ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Ketiga, aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Itu lafaz Al-Bukhari. Adapun lafaz Muslim, ahyal laila, bahasanya begitu, pakai al ya, lailnya. Kalau tadi diidofahkan ke hak domir, lailahu, kalau ini langsung tambahkan al. Ahyal laila, menghidupkan malam. Aiqadha ahlahu, bangunkan keluarganya, wajadda, dan bersungguh-sungguh ya, kayang gitu. Keempat, wasyaddal mi'zara, dan mengikat ikat pinggang atau sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya. Nah, ini memberikan arahan kepada kita, ternyata betul kalau sudah masuk 10 hari terakhir, keadaan Nabi itu beda. Karena Aisyah sendiri ya yang menuturkannya bagaimana keadaan Nabi di rumahnya. Karena sosok Aisyah ini yang menjadi rujukan kita, lebih kita prioritaskan ketika Nabi bersabda atau melakukan sesuatu atau menyetujui ketika di dalam rumah tangganya. Yang lebih faham memang Aisyah sendiri, karena beliau sangat faham bagaimana keberadaan Nabi di dalam rumah. Kemudian ada riwayat Muslim yang lain, tapi tetap sama dari Aisyah. Karena Rasulullah yajtahidu fil ashril awakhir. Keadaan Rasulullah bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Jadi nanti ketika sudah masuk Ahad ya, sudah harus lebih pol gitu. Optimalkan. Ma la yajtahidu fi ghairihi, yang tidak seperti di bulan yang lainnya. Jadi Nabi itu bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Jadi betul-betul dioptimalkan di 10 hari terakhir, kata Aisyah. Yang di bulan yang lain itu tidak seperti itu, berarti ada spesialnya. Khusus 10 hari terakhir gitu. Dan wa kana an-nabiyyu yahtasul asyral awakhir min Ramadan. Jadi dikhususkan di 10 hari terakhir. Dimulai 21 ya. 21. Jadi siangnya 20, tak masuk maghrib sudah masuk ke 21. Malam Senin ya. Malam Senin.
Kemudian di sini menghususkan di 10 hari terakhir bi'amalin, dengan amal-amal la ya'maluha fi baqiyati syahri, dengan amal-amal yang tidak dilakukan di bulan-bulan yang lain. Berarti ada spesial di sini ya. Nah, nanti oleh kita sekalian coba untuk membongkar. Setidaknya ada 6 di sini ya. Ada 6 poin. Kita sorot yang pertama, ihya'ul lail. Ihya'ul lail, menghidupkan malam. Nah, berarti malam kita sorot ya, hidupkan malam itu. Jadi malam itu kita sorot lebih utama Pak Bu. Jadi di 10 hari terakhir, nanti mulai hari Senin itu ya, optimalkan sampai nanti penghujung bulan Ramadan, sudah masuk malam Syawal. Jadi ihya'ul lail, menghidupkan malam. Ada 2 pendapat. Ada kemungkinan yang dimaksud dengan ihya'ul lail, menghidupkan malam itu ihya'ul lail kullihi, seluruh malam. Ada yang berpendapat seperti itu. Pokoknya seluruh saja, tidak melakukan apapun kecuali menghidupkan malam saja. Ini pendapat yang pertama, di mana Nabi terus-terusan gitu, berdiri dan sebagainya lah, zikir dan sebagainya. Pokoknya menghidupkan malam. Ada pendapat yang pertama itu. Pendapat yang kedua, ihya'il lail itu ihya'a ghalibahu. Jadi menghidupkan itu secara mayoritasnya, hidupkan di waktu malamnya gitu. Dalam artian kita tidak biasanya di malam-malam sebelum itu, di malam yang ini lebih spesial begitu. Kalau kita berpikir misal sederhananya begini, menghidupkan malam berarti dari mulai maghrib atau isya ya. Maghrib kita ambil, berarti sholat maghribnya, sholat isyanya, sholat subuhnya, itu optimalkan, bedakan dengan yang sebelumnya. Karena kalau kita sudah memperhatikan dari itu semua, itu sama dengan sudah masuk ke ihya'ul lail, menghidupkan malamnya. Jadi maghrib kita optimalkan sholat maghrib yang terbaik, isya pun yang terbaik, subuh pun yang terbaik, kita optimalkan itu. Kalau mengoptimalkan yang 3 poin itu, itu sudah mulai masuk ihya'ul lail ya, berikan yang terbaik. Karena nanti berakhirnya di malam ganjil itu atau Lailatul Qadar itu berakhir di hatta matla'il fajr, sampai nanti terbit fajar, sampai subuh. Kalau sudah subuh ya malaikat yang tadi tanazzalu ya naik lagi gitu. Kemudian itu menghidupkan malam, dan menghidupkan malam itu ya bisa dengan tadi sholat, zikir dan sebagainya. Jadi ada yang mengatakan seperti itu, di antaranya Ibnu Abbas ya. Anna ihya'aha yahsulu bi anna yusalliyal isya'a fi jama'atin wa ya'zima ala ay yusalliyas subha fi jama'atin. Jadi kata Ibnu Abbas itu mengatakan ihya'ul lail itu, menghidupkan malam itu bisa saja begini, sholat isya berjamaah dan berazam sholat subuh berjamaah juga. Jadi begitu diantaranya ya, masuk menghidupkan malam. Nanti bisa kita hidupkan kembali yang lain, apakah dengan berzikir kepada Allah, bermuhasabah, bermunajat, apalagi tilawah Quran, berinfak juga. Nah, optimalkan nanti di Lailatul Qadar, di malam-malam ganjil, infak yang terbaik. Karena kita lihat di situ ada Lailatul Qadar. 1000 itu kalau kita kalkulasikan dengan tahun menjadi 83 tahun 4 bulan. Jadi sekitar 83 tahun. Seolah-olah gitu ya, seolah-olah di malam itu kalau kita sholat maghrib, isya, subuh berjamaah di masjid, seolah-olah sholat itu selama 83 tahun. Wah dahsyat ya. Termasuk kalau kita berinfak. Jadi luar biasa itu. Bisa dengan berinfak, bisa dengan kajian-kajian, bisa nanti setelah isya itu tarawih, setelah tarawih kita kajian tentang keilmuan yang mengantarkan kepada keyakinan diri kepada Allah, peneguhan kita terhadap agama.
dan siap untuk beramal. Nah, itu sampai sebegitunya kalau kita ingin mengoptimalkan di 10 hari terakhir. Jadi siapkan dari sekarang, baik di masjid atau di rumah ya. Di masjid atau di rumah itu optimalkan. Nah, itu diantaranya ya, diantara paparan tentang ihyaul lail, menghidupkan malam, bisa dengan sholat yang wajib, bisa dengan tarawih, bisa dengan tilawah, bisa dengan zikir, bisa dengan infak, bisa dengan yang lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, iqadhu ahlihi. Iqadhu itu membangunkan. Anna nabiyya kana yuqidhu ahlahu lis-salat. Di Nabi itu tidak ingin soleh sendiri, tetapi Nabi membangunkan yang lainnya di waktu malam untuk sholat di hari 10 terakhir. Berbeda dengan yang lainnya, begitu. Berbeda dengan di bulan yang lainnya. Dari hadis Abu Dzar tadi dijelaskan bahwasanya Nabi ketika sudah sampai di malam 23, malam 25, malam 27, Nabi mengingatkan bahwasanya Nabi mengajak keluarganya, istrinya di malam-malam itu, termasuk wabil khusus di malam 27. Di sini ada penegasan. Dan ini kata penulis menunjukkan bahwasanya menjadi penguat membangunkan keluarga ya, untuk melakukan witir yang diharapkan di situ ada Lailatul Qadar. Jadi di malam-malam itu mulanya 21, 23, 25, 27, 29. Nah, membangunkan keluarganya. Tah wayahna tah ke digugahkeun. Jadi digugahkeun di mana? Ya di rumah. Di rumah melakukan ibadah kepada Allah. Ada sesuatu yang lago ya, ada sesuatu yang bisa membuat kita itu jauh dari Allah, bahkan lalai kepada Allah, kita tinggalkan dulu di waktu malam itu. Bangun untuk apa? Berzikir. Berzikir kepada Allah, tilawah Al-Qur'an dan memohon kebaikan. Sebab tadi disebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fihi biidni rabbihim min kulli amr, dari segala urusan. Yang turun itu bukan seluruh malaikat saja, tapi pemimpinnya yaitu ruh. Ruh itu Jibril. Jibril sebagai pemimpin malaikat turun, menunjukkan apa? Menunjukkan ada kebarokahan di bulan itu. Maka perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini ternyata betul Nabi itu membangunkan keluarganya. Bahkan di sini di dalam hadis yang sahih juga dijelaskan Nabi itu mengetuk pintu rumah Fatimah dan Ali di waktu malam seraya berkata kepada mereka berdua, "Ala taqumani fatusalliyani." Kalian bangunlah dan kalian salatlah. Menunjukkan apa? Kepentingan Nabi untuk membangunkan keluarganya, hatta Fatimah dan juga suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah yang pertama menghidupkan malam, nah ajak juga keluarga. Ya tentunya kalau keluarga ya di rumah, ya ajak keluarga. Zaman sekarang gampang pakai handphonenya. Jadi kalau bapak mabit di masjid atau bapak iktikaf di masjid, tinggal buka handphone, ajak semuanya. Ayo bangun, kita berzikir, kita mohon untuk keberkahan keluarga kita, gitu. Jadi dibiasakan begitu. Adapun nanti mengikuti tidaknya ya wallahu a'lam, Allah yang akan memberikan hidayah. Yang penting ada tugas kita. Termasuk ibu juga, Bu. Ternyata ibu yang bagusnya nih, si bapak teh hese wae gitu, dugsek wae. Berarti ibu yang berperan di rumah tangga. Untuk apa? Menghidupkan si bapak, gugahkeun dibalik ya mah gitu. Dan memang zaman ini mah dunia serba terbalik. Tibaralik kayak namanya. Jadi yang ibu yang harus membangkitkan, boleh silahkan. Yang penting keluarga, ya. Karena betul kalau kita panjangkan lagi di bab tentang ini, ya kitalah yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan keluarga dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro.
Imam Malik dalam Muwatta'nya dijelaskan kisah tentang Umar bin Al-Khattab. Beliau sholat malam kehendak beliau gitu untuk sholat, sampai nanti ketika setengah malam baru beliau membangunkan keluarganya untuk sholat sambil berkata as-salata as-salata, seraya beliau membaca ayat wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha al-ayah. Jadi Umar bin Al-Khattab begitu. Jadi Umar bin Khattab sholat dulu itu sampai setengah malam, sampai kaki tunanya, Pak di dia teh kudu nama ayahnya. Dari Isya sampai jam 12 waktu tengah malam itu. Sholat naon dia? Taraweh. Sholat taraweh luar biasanya sampai jam 12. Siapa di dia? Siapa? Aduh, saja jam segitu kumaha. Ya, canak we naon korsi atau canak tambang gitu. Tambang panjangkeun di dia. Lamun leuleus teh langsung ya bertelekan di tambang atau di tongkat. 11 rakaat pendek juga masyarakat itu jarang tersentuh ya. Apalagi 2-3 apalagi panjang gitu. Nah, PR bagi kita ya, karena memang ya berat tantangan zaman di sekarang itu. Kebanyakan ya begitu, umat itu masih suka keduniaan daripada ke masjid ya. PR besar bagi kita. Bagaimana caranya agar masjid itu dicintai oleh umat ya, dicintai oleh umat agar kita lebih optimal lagi. Nah, jadi Umar itu begitu ya. As-salata as-salata sambil begitu. Sambil mengucapkan wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir, dan kuatkan kesabaran alaiha atas salat, atas perintah salat terhadap keluarga. Memang ada karaos kurangnya khususnya bapak ya rek ngajakan urang kali teh salat anger. Wastabir bukan wasbir, bukan. Di ayat ini menggunakan wastabir. Telahan panjang lagi banyak kalau mau. Kenapa di sini wastabir ada to, ada huruf ta asalnya. Ifta'ala, istobaro, sobaro, jadi istobir itu ada makna tersendiri. Kalau wasbir sabarlah ya sabar. Kalau wastabir sabarnya mesti kuat. Karena dalam kaidah bahasa kalau ada tambahan bangunan kata itu menunjukkan ada tambahan makna. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Ziyadatul mabna tambahan bangunan kata, ada nambah 1 huruf, ada nambah 2 huruf, tadullu ala itu menunjukkan ziyadatil makna, ada tambahan makna. Contoh, laha ma kasabat fa'ala wa 'alaiha maktasabat iktasaba ifta'ala. Yang di atas fa'ala, yang di bawah ifta'ala. Itu berbeda, jauh berbeda. Tapi itu kajiannya kalau pas ya, karena kita fokus di sini saja. Dan lain sebagainya lah, bukan hanya Rasul, Umar, tapi yang lain juga sama. Yang penting ihyaul lail ya. Yang penting iqadul ahli. Jadi membangunkan keluarga ya, bangunkan nanti. Walaupun hanya 1 jam itu ada spesialnya. Tapi tetap di awal kita optimalkan sholat maghrib, isya, subuh optimalkan ya. Kemudian tarawihnya optimalkan. Nah, yang di luar itu maksud membangunkan itu. Bangunkan di tengah malam, bangunkan di sepertiga malam begitu. Untuk apa? Bukan untuk nonton TV ya. Enakan nonton TV teh loba nu hareureuy ya. Di waktu sahur itu ya, lebar itulah upami orang nonton TV tapi kita tidak memperhatikan isi acara dari televisi itu. Kadang kan ngabodor tentang sahur-sahur itu. Harusnya kan wabil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Jadi banyak istighfar di waktu-waktu menjelang sahur itu. Nah, itu dibangunkan ya nanti Pak oleh kepala keluarga, atau ibu pun juga silahkan bangunkan keluarga untuk sama-sama nanti di 10 hari terakhir berzikir, berdoa di rumah kita atau wabil khusus di masjid jami. Yang ketiga, syaddal mizar.
Syaddal mi'zar. Syadda mi'zarahu kan itu. Ikhtilaf dalam memaknai tentang hal ini. Di antara mereka ada mengatakan ini memang sebenarnya si sarung teh diikatkan. Makna denotasi ya. Makna sebenarnya. Tapi makna konotatif atau makna kinayah, maksudnya syaddal mi'zar itu jaddihi wajtihadihi fil ibadah. Kesungguhan ya. Kesungguhan Nabi di dalam ibadah. Ada orang Arab mengatakan fulanun yashuddu wasatal mi'zar wa yas'a fi kadza. Maksudnya apa? Mengoptimalkan dalam ibadah. Yang benar itu bukan secara makna sebenarnya. Yang benar itu ya. Jadi si sarung diikat, bukan. Kata beliau was-shahih annal murada i'tizaluhu lin nisa. I'tizalun nisa. Ya yang benar. Jadi yang benar itu adalah i'tizal, menjauhi istri. Menjauhi istri. Berarti di 10 hari terakhir teh orang kedah memposisikan diri ya, bapak, ibu, suami, istri, posisikan diri. Memang uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Memang betul halal. Tetapi di 10 hari terakhir Nabi beda. Mengikat, mengencangkan ikat pinggang itu dalam artian menjauhi istrinya. Dan memang begitu ya. Memang begitu hadirin ikhwatu iman. Dan lain sebagainya ya. Intinya 10 hari terakhir itu fokuskan untuk ibadah. Itu kan 3 poin, semuanya ada 6. Jadi yang pertama Ihyaul Lail, menghidupkan malam. Yang kedua iqadul ahli, membangunkan keluarga. Yang ketiga syaddul mi'zar, syadda mi'zaruhu, mengecangkan ikat pinggang sama dengan menjauhi pasangan. Begitu ya. Kemudian yang keempat ta'khiruhu lil futur ilas sahar, mengakhirkan lil futur, berbuka iftar, ilas sahar, ke waktu sahur. Nah ini khususiyah Nabi kalau yang ini ya. Banyak mengakhirkan iftar nanti ke sahur. Yang begini namanya wisol itu ya. Wisol. Saum wisol, saum yang nyambung, terbuka di waktu maghrib, engkewe kaditu ka mendekati sahur. Nah itu tidak boleh bagi kita. Kalau Nabi itu boleh. Sehingga dalam riwayat Bukhari Muslim, naha Rasulullah anil wisol fis saum. Rasul melarang kepada kita untuk saum wisol, nyambung gitu. Jadi terbuka gitu, di maghrib terbuka langsung sambungkan kayak waktu sahur. Ada seorang dari kaum muslimin berkata kepada Rasul, innaka tuwasilu ya Rasulullah. Padahal engkau wahai Rasul saum wisol. Maka Nabi mengatakan, wa ayyukum misli, siapa di antara kalian seperti aku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Ini alasannya, maka disebut khususiyah. Jadi saur Nabi kia, inni abitu, aku bermalam, aku tidur di waktu malam, yut'imuni rabbi, tapi Rabbku yang memberikan makan kepadaku, wa yaskini, dan memberikan minum kepadaku. Menunjukkan apa? Menunjukkan, ingin menjelaskan bahwa Nabi itu saum wisol khususiyah Nabi gitu. Jadi jangan sampai di antara kita saum wisol, itu terlarang ya. Jadi nanti bukanya di waktu itu. Nabi tidur atau bermalam itu Allah yang akan memberikan makanan dan minuman. Kalau kita kan tidak. Makanya tetap saja kita kalau iftar tetap segera ya, takjil, segerakan untuk iftar. Jangan ditembuskan ke waktu sahur. Itu khususnya berarti nomor 4 ini ya. Khususiyah Nabi. Panjang bahasannya, diantaranya zikir itu adalah nutrisinya kolbu. Nabi kan malamnya berzikir, menghidupkan malam. Itu jadi nutrisi kolbu, sehingga bisa mengenyangkan dari makan dan minum. Bagi orang-orang arifin, kolbunya orang-orang arif, orang yang sudah ma'rifatullah. Adzikru qutu qulubil arifin.
Jadi zikir itu adalah nutrisinya kalbu orang-orang yang sudah ma'rifah. Yughnihim 'anit ta'am wasyarab, bisa mengenyangkan dari mereka daripada makan dan minum. Urang mah da angernya can makan mah anger gitu lah, lapar gitu. Tapi Nabi tidak kan? Dan Nabi diberikan makan minum langsung oleh Allah. Jadi intina mah tetap kita lakukan itu ya. Iftar segera iftar, karena dalam kebaikan kalau kita segera iftar. Kalau Nabi tadi khususnya, nanti tembuskan ke sahur, namanya wisol. Dan wisol adalah khususnya Rasul. Yang kelima, nah ini rada nu aneh ya. Yang kelima, iktisaluhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal isya'aini. Nabi mandi di antara dua isya. Oh kan? Anehnya. Ada hadis Aisyah. Tapi di sini wa fi isnadihi dhafun, ada kedoifan, ada kelemahan di dalam hadisnya. Yang dimaksud hadis Aisyah itu waqtasala bainal adzanaini. Waqtasala, dan Nabi mandi baina di antara adzanaini, dua azan. Wal murad, yang dimaksud itu adzanal maghrib wal isya, azan maghrib dan isya. Di antara itu Nabi mandi di 10 hari terakhir ya. Nomor 5 ini. Di antara itu Nabi mandi ya, mandi malam karena sudah mau masuk ke Lailatul Qadar gitu. Jadi setiap masuk ke 10 hari terakhir khususnya Lailatul Qadar, Nabi itu mandi. Tapi ternyata perlakuan ini juga ya, Nabi pernah lakukan itu. Dari riwayat Hudzaifah, beliau bersama Nabi di suatu malam di bulan Ramadan, Nabi mandi dan Hudzaifah menutupi Nabi sebagai ininya. Karena mandi di zaman dulu tidak seperti di kita ya, tertutup ya. Di sini tertutup. Kalau di zaman itu kan terbuka. Nah, yang menutupinya adalah Hudzaifah. Wa baqiyat fadlatun faqtasala biha Hudzaifatu. Kemudian Hudzaifah pun ikut, bukan ikut setelah Nabi mandi, Hudzaifah pun ikut mandi, wasatarahun Nabi, dan ditutup oleh Nabi. Jadi saling bergantian, saling bergantian. Di sini riwayat Ibnu Abi Asim ya. Kemudian di sini diteruskan juga oleh ulama-ulama salaf ya. Ibnu Jarir mengatakan kanu yastahibbuna ayyagtasila kulla lailati min layalil ashril awakhir. Mereka ulama-ulama salaf itu lebih mencintai, menyukai kalau mandi setiap malam di 10 hari terakhir. Ini hanya anjuran, aitirisme ulah ya. Karena tidak biasa kan. Kalau di Arab memang jam sebegitu memang enak, nyaman gitu. Saya pernah kalau mandi di situ waktu umroh, ya memang iya udah panasnya Bu. Panas, saya udah makan tiris. Kuat mangga gitu. Tapi ini hanya anjuran. Tetapi ulama-ulama itu melakukan itu. An-Nakhai, beliau mandi setiap 10 hari terakhir di waktu malam. Bahkan nambah wa yatatayyabu, menggunakan minyak wangi. Karena apa? Diharapkan disitulah Lailatul Qadar itu. Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai. Bahkan beliau juga memerintahkan muridnya Zir bin Hubaish untuk mandi juga di malam 27 gitu. Ini ulama-ulama tabi'in. Anas bin Malik juga apabila kata beliau gitu, apabila masuk ke 24 beliau mandi menggunakan minyak wangi, menggunakan pakaian yang bagus itu. Dan tidak menggunakan pakaian itu sebelumnya. Berarti Anas bin Malik juga beliau mempersiapkan diri. Ayyub As-Syakhtiyani beliau mandi juga. Beliau menggunakan pakaian yang terbaik, terbaru di dia mah. Yalbasu thawbaini jadidaini, ngan bahaya mun kieu mah jeung urangnya. Menggunakan dua pakaian yang baru, menggunakan minyak wangi, dan di waktu malam-malam itulah malam-malam ganjil. Thabit Al-Bunani, Hamid At-Tawil, mereka berdua menggunakan pakaian yang terbaik, memakai minyak wangi. Kemudian masuk ke masjid.
dan melakukan ibadah-ibadah. Tamim Ad-Dari juga menggunakan begitu. Hullatun ishtaraha bi alfi dirhamin. Satu jubah yang dia beli 1000 dirham. Wah, subhanallah. Memakai pakaian yang terbaik. Kenapa? Yurja fiha Lailatul Qadar itu. Diharapkan di situ Lailatul Qadar. Maka kata penyusun ini, maka jelaslah bahwa ini dianjurkan di malam-malam, diharapkan di situ Lailatul Qadar untuk tanazub, bersih diri, tazayyun, menghiasi diri kita. Maksudnya fisik ya. Tatayyub, mewangikan diri dengan mandi atau dengan menggunakan minyak wangi. Libas al-hasan, menggunakan pakaian yang terbaik. Jadi dianjurkan gitu. Kalau Lailatul Qadar nih 21, 25, 27, 29, nah yang terbaik. Sebagaimana disyariatkan itu semua ketika masuk Id. Id kan begitu ya. Idul Fitri dan Idul Adha dan Jumat. Id kita itu kan dua, Jumat dan Id. Iden bagi dua, Idul Fitri dan Idul. Nah, itu dianjurkan untuk memberikan yang terbaik. Wabil khusus ketika ke masjid. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi ketika mau masuk masjid berikan yang terbaik gitu. Ibnu Umar bahkan mengatakan Allah ahaqqu ayyutazayyana lahu. Allah lah yang berhak untuk kita berpakaian atau menggunakan yang terbaik. Kenapa? Ya bujang-bujang eta kalau bujang-bujang kepada Allah dalah ka manusia oke yang kita hormat pasti menggunakan pakaian yang terbaik. Datang we ka dia Presiden Pak Jokowi, wah yakin seluruh jalan akan dibersihkan. Aya sampah-sampah ujug-ujug bararesih. Kenapa? Bapak Presiden terhormat akan datang ke Gedung 5. Atas saya sadayana bakal beres geura sok. Kepada presiden atau raja seperti itu komo kepada Allah. Maka saya cenderung lebih setuju dengan yang ini. Nanti kalau sudah masuk malam ganjil tuh berikan yang terbaik pokoknya. Berikan yang terbaik. Dan ternyata wala yakmilut tazayyun zahir illa bitazayyunil batin. Nah, ini bagus nih. Tadi secara zahirnya memang kita berikan yang terbaik. Tak lamun anu mabitnya atau yang itikaf, siapkan baju yu terbaik nu mana gitu. Dan siapkan minyak wangi, siapkan sesuatu siwak atau odol. Untuk apa? Ketika nanti masuk ke Lailatul Qadar teh yang terbaik saja gitu. Tapi ternyata tidaklah sempurna tazayyun tadi menghiasi yang zahir saja illa bitazayyunil batin kecuali dengan batin juga dibersihkan. Jadi tak cukup nu tadi ya. Tidak cukup yang tadi, tapi tingkatkan membersihkan batin kita dengan cara apa? Bitaubati wal inabati ilallahi ta'ala. Dengan bertaubat kepada Allah, dengan beristighfar kepada Allah, ini menghiasi batin kita. Kenapa? Kan tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Masalahnya di sini. Nanya, malaikat turun dengan membawa perintah dari Allah untuk membereskan seluruh kehidupan manusia. Orang menggunakan sesuatu yang tidak benar gitu. Makanya penting untuk kita perbaiki. Nanti sudah masuk 10 hari terakhir, hari Senin nanti berikan yang terbaik ya. Seluruhnya gitu. Membersihkan diri dari kotoran-kotoran dosa. Karena penghiasan zahir sedangkan batinnya tidak, itu tidak ada gunanya sedikit pun. Jadi kalau tadi ya mandi, ya gosok gigi, ya pakaian yang terbaik, tapi kolbuna angger we, goreng wae, lebar ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf 26, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warishan. Wahai anak Adam, sungguh kami sudah menurunkan kepada kalian libas pakaian yuwari sawatikum yang menutupi aibmu, yang menutupi badanmu, warishan dan sebagai rish itu adalah perhiasan saja.
Dan walibasut taqwa dzalika khairun. Tapi libasut taqwa, libas tadi mah pakaian zahir, libasut taqwa mah di dia pakaian takwa. Dzalika khairun, itu yang terbaik. Jadi kombinasikan ya. Jadi bagus poin yang kelima ya, iktisal bainal isya'aini, mandi di antara dua isya, di antara maghrib dan isya, tapi tetap tambahkan dengan ini. Karena apa? Karena kita siap menghadapi Lailatul Qadar. Yang terakhir hadirin wa iman, iktikaf. Keenam, iktikaf. Anna nabiyya kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala. Bahwasanya kata Aisyah, Nabi beritikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga Allah mewafatkannya. Dalam Sahih Bukhari juga, kana Rasulullah ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyamin. Setiap Ramadan 10 hari Nabi itikaf. Falamma kana al-amul ladzi qubida fihi i'takafa 20. Ketika Nabi di tahun itu diangkat ruhnya, maka beliau itikaf selama 20 hari. Tahun terakhir Nabi, tahun ke-11 Hijriah. Nabi itu 9 kali Pak Bu ikut Ramadannya, berarti itikafnya hanya 9 kali. Nah, ke-9-nya itu 20 hari, dari mulai tanggal 11 ya, 11 sampai 30. Itu di akhir itikafnya Nabi itu. Dan itikaf itu adalah al-khulwah asy-syar'iyyah, berkhalwat secara syar'i itu yang ini gitu. Dan itu di masjid gitu, agar tidak meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jumat. Karena khalwat syar'i itu seperti itu, atau khalwat masyru'ah. Jadi disyariatkan kita menyendiri itikaf di masjid selama 10 hari, di 10 hari terakhir, dan Nabi melakukan itu selama hidup beliau, yaitu 9 kali. Apa makna itikaf? Apa hakikat itikaf? Itikaf itu qat'ul ala'iq anil khala'iq littisali bi khidmatil khaliq. Itu makna itikaf. Qat'ul ala'iq, memotong, memutus alaqah-alaqah kehidupan dunia. Anil khala'iq, dari seluruh makhluk Allah. Kita memutus hubungan kita dengan makhluk. Qat'ul ala'iq anil khala'iq littisali bi khidmatil khaliq, agar menyambungkan khidmah kita terhadap khaliq. Ini makna yang bagus ya. Jadi kita memutuskan hubungan keduniaan agar bisa nyambung dengan khaliq. Memutuskan hubungan makhluk agar tersambung dengan hubungan khaliq. Tapi uzlah muaqqatah gitu. Mengasingkan dirinya itu ada waktunya. Ada waktunya, hanya 10 hari. Nah hadirin ikhwatul iman, itulah seorang hamba diperintahkan untuk melakukan usaha yang terbaik, kesungguh-sungguhan di dalam amal solih. Dan insya Allah kullun muyassarun lima khuliqalahu, semuanya dimudahkan. Jika Bapak khususnya tidak bisa itikaf, ada mabit ya, tidak bisa itikaf 10 hari kan, itu harus 10 hari terakhir. Kalau tidak bisa siang dan malam, mabit saja di waktu malamnya. Apa saja, mau ikut kajian, mau zikir saja, mau munajat saja, silahkan. Nanti ketika sahur pulang ke rumah, waktu azan subuh pulang ke rumah, begitu. Jangan sampai kita meninggalkan semuanya. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Selama kita tidak bisa meninggalkan semuanya, atau tong dikantunkan sadaya. Apa yang kita bisa, silahkan. Kalau bisa itikaf, inilah yang dilakukan oleh Nabi. Kalau tidak bisa, mabit saja di waktu malam, siangnya jemput rizki. Ibu pun sama, bukan hanya di masjid. Kalau tidak bisa di masjid, ya di rumah. Di rumah untuk apa? Menghidupkan malamnya. Karena kata beliau, amma ahlus sa'adah, adapun orang yang berbahagia, mereka akan dimudahkan untuk beramal orang-orang yang berbahagia. Adapun orang yang celaka, maka akan dimudahkan beramal ahli celaka.
Fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Fal mubadarata ila iktinamil amal fima baqiya minasyahr. Maka mubadarah, fastabiqul khairat untuk memanfaatkan amal di sisa bulan ini. Fa'asa an yustadraka bihi ma fata min di'il umur. Semoga saja bisa memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Maka hadirin ikhwatul iman, marilah kita optimalkan ya. Optimalkan di bulan Ramadan ini 10 hari tengah sedang kita lalui dan nanti kita masuk 10 hari terakhir. Maka 6 amalan yang tadi marilah kita optimalkan sekalian, karena ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan pertemuan terakhir di Kamis di iktikaf, insya Allah kita masuk ke majlis ke-5 plus ke-6, di mana plus ke-6 itu tentang wada' Ramadan, perpisahan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan barokah. Demikian hadirin yang iman, semoga ada guna dan manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.